Halo teman-teman, perkenalkan saya Meti Sander. Saya bersama kelompok saya akan membahas mengenai topik pembahasan kalimat tidak efektif. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman saya. Saya akan sampaikan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan tugas ini. Yang pertama Amanda Cesaria Hernandang, kedua Aprianto, ketiga Christian Immanuel Pandopotan Sinambela, keempat Carlson Adiasa Bahtiar, kelima saya sendiri Mary Sander, keenam Putri Jessica Fujianti, ketujuh Rasya Aulia, dan yang kedelapan Teresia Ayu Kristina. Saya akan masuk ke dalam topiknya. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang penyampaiannya kurang tepat, tidak jelas, atau membingungkan, sehingga pesan yang ingin disampaikan sulit dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat seperti ini dapat menghambat kelancaran komunikasi kita, baik lisan maupun tulisan. Ada beberapa ciri kalimat tidak efektif, yaitu 1. Mengandung pemborosan kata atau penggunaan kata yang berlebihan. Kedua, memiliki makna ganda atau ambigu. Ketiga, menggunakan kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Keempat, susunan kalimat tidak logis dan tidak runut. Kelima, kalimat terlalu panjang dan bertele-tele. Keenam, tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ketujuh, tidak sesuai dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, yaitu kalimat yang mengandung pemborosan kata atau penggunaan kata yang berlebihan. Di sini saya mengambil dari judul Kecelakaan Maut di Jalisum Simalungun, 1 orang meninggal dunia di TKP. Kalimat kecelakaan maut di Jalisum Simalungun, 1 orang meninggal di TKP belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata yang berulang. Frasa kecelakaan maut sudah menunjukkan adanya korban jiwa, sehingga tambahan 1 orang meninggal dunia di TKP menjadi kurang efisien karena mengulang makna. Selain itu, frasa di TKP juga tidak perlu, kecuali jika korban meninggal di tempat lain, seperti rumah sakit. Untuk membuat judul lebih efektif, perlu diringkas tanpa menghilangkan makna. Contoh judul efektif yaitu 1 tewas dalam kecelakaan di Jalisum Simalungun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari teks non-sastra yang memiliki makna ganda dengan judul Miliki Hunian di Area Terdepan Kota Bogor. Kalimat ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan karena frasa area terdepan bersifat ambigu dan subjektif. Tidak dijelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan area terdepan, apakah artinya di dekat jalan tol, pusat kota, atau fasilitas umum. Agar lebih jelas dan informatif, sebaiknya digunakan frasa yang menunjukkan keunggulan lokasi secara spesifik. Contohnya seperti kalimat dengan judul 0 km dari Tol Jagorawi atau hunian strategis di Kota Bogor. Dengan begitu, pembaca dapat langsung memahami kelebihan yang ditawarkan. Halo, saya Aprianto, NIM 010532400055. Saya akan menerangkan ciri-ciri kalimat tidak efektif selanjutnya, yaitu menggunakan kata yang tidak baku atau tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pada iklan salah satu smartphone yang berjudul Rahasia Kamera 200 Megapiksel Galaxy S23 Ultra bisa diandalkan untuk berpetualang. Kalimat iklan tersebut menggunakan kata berpetualang, bentuk yang populer dalam bahasa gaul dan keseharian. Judul ini menarik dan informatif, tetapi penggunaan kata tidak baku bisa mengurangi kredibilitas dan profesionalisme media. Karena secara kebahasaan, berpetualang bukanlah bahasa baku. Bentuk baku yang benar adalah bertualang. Karena berpetualang adalah kata yang berlebihan, menggunakan 2 imbuhan yakni ber dan pe. Kita dapat memperbaiki judul menjadi lebih baku, yaitu Rahasia Kamera 200 Megapiksel Galaxy S23 Ultra untuk bertualang. Dengan mengganti petualang menjadi bertualang, kita telah mengganti kata yang tidak baku menjadi baku tanpa mengubah makna dan daya tarik informasi. Sekian, selanjutnya diterangin oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait susunan kalimat tidak logis dan tidak runtut. Dengan judul berita di samping saya ini, kasus kekerasan seksual kian sering muncul ajakan stop tonton sinetron. Kalimat di atas ini kurang efektif karena memiliki susunan kalimat yang tidak runtut dan hubungan antar bagian yang lemah. Bagian pertama menyampaikan kondisi maraknya kekerasan seksual, sementara bagian kedua tiba-tiba menyebutkan adanya ajakan tanpa penjelasan hubungan sebab akibat yang jelas. Selain itu, frasa stop tonton sinetron juga terlalu informal dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Agar lebih efektif, judul tersebut sebaiknya dirubah atau direvisi menjadi kasus kekerasan seksual yang kian marak picu ajakan hentikan kebiasaan menonton sinetron. Dengan susunan ini, hubungan antara peristiwa dan reaksi masyarakat menjadi lebih jelas. Frasa hentikan hubungan menonton sinetron juga lebih formal dan sesuai dengan ejaan serta tata bahasa yang berlaku, sehingga judul lebih enak dibaca, runtut, dan juga informatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari teks non-sastra yang kalimatnya terlalu panjang dan bertele-tele. Billboard dalam gambar tersebut sebenarnya memiliki konsep yang unik dan menarik perhatian karena gaya bahasa yang santai dan personal, berbeda dari billboard konvensional yang biasanya langsung menyampaikan pesan promosi. Namun, dari segi efektivitas sebagai media luar ruang, billboard ini kurang berhasil. Hal ini dikarenakan isi tulisan yang terlalu panjang, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik billboard yang idealnya hanya memuat pesan singkat, padat, dan mudah dicerna dalam waktu beberapa detik saja. Ketika orang berada di jalan, apalagi dalam kondisi berkendara, mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca paragraf demi paragraf seperti dalam billboard tersebut. Agar lebih efektif, billboard ini sebaiknya memanfaatkan konsep kreatifnya yang unik, namun dengan kalimat yang jauh lebih ringkas, dan langsung menyampaikan pesan utama. Curhat panjang bisa disederhanakan menjadi 1 atau 2 kalimat punchline yang mengundang senyum, tetapi tetap memakai gaya santai, jelas, dan cepat dipahami. Visual sederhana atau elemen pendukung lain dapat ditambahkan untuk memperkuat pesan tanpa mengalihkan fokus. Dengan begitu, pesan yang ingin disampaikan tetap tersampaikan secara efektif tanpa menghilangkan ciri khas dari billboard yang pada biasanya. Contoh efektif untuk memperbaiki billboard tersebut adalah kalimat "kemacetan membuatku kesal". Sebaiknya gunakan Gojek agar cepat sampai tujuan. Yang keenam adalah tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Judul sebuah berita, viral mengejek teman yang lulus tanpa predikat cum laude endingnya miris banget, belum efektif karena susunan kalimatnya tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Kata viral diletakkan di awal seakan menjadi subjek, padahal viral adalah keterangan kondisi, bukan pelaku. Sementara itu, kata mengejek yang harusnya menjadi predikat juga berdiri tanpa subjek yang melakukan tindakan. Akibatnya, hubungan antara siapa yang melakukan tindakan dan apa yang terjadi menjadi kabur dan membingungkan pembaca. Agar lebih efektif dan runtut, judul tersebut dapat direvisi menjadi video mahasiswa ejek teman yang lulusan cum laude viral, endingnya tragis. Dalam kalimat ini, video mahasiswa menjadi subjek, viral menjadi predikat, dan ejekan teman yang lulusan cum laude sebagai objek pelengkap informasi. Susunan ini lebih logis, jelas siapa pelakunya, apa yang dilakukan, dan apa dampaknya sehingga pembaca langsung memahami inti berita tanpa harus menebak-nebak. Halo, saya Putri Jessica Fujianti, NIM 0105324036. Di sini saya akan menjelaskan tidak sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang berlaku. Contohnya seperti papan nama apotik Pasuketan. Ini secara fungsi sudah cukup informatif karena mencantumkan nama apotik dan daftar dokter yang praktik di lokasi tersebut. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang berlaku. Pertama, penulisan kata apotik seharusnya menggunakan ejaan baku seperti apotek. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Dan selain itu, penggunaan singkatan, format jadwal, dan beberapa penulisan gelar atau informasi izin praktik bisa lebih dirapikan agar lebih mudah dibaca dan seragam. Beberapa keterangan jadwal juga terlihat kurang konsisten dari segi format penulisan, waktu, dan hari. Misalnya ada yang menulis jam dengan huruf kapital semua, sementara di bagian lain ditulis pukul. Begitu juga penulisan waktu. Contohnya seperti 16.00 sampai 18.00 WIB. Seharusnya ditulis dengan seragam. Format baku contohnya seperti pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Tanda baca seperti titik 2 dan titik di jam juga perlu distandarkan. Karena di Indonesia yang baku adalah menggunakan titik untuk pemisah jam dan menit. Terima kasih. Halo teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya dan teman-teman saya. Di sini saya akan menyampaikan bahwa dalam penggunaan kalimat efektif sangat penting agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dan pesan yang kita sampaikan dapat diterima juga dengan baik. Teman-teman, saya juga di sini ingin mengakhiri presentasi dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan kita sebagai mahasiswa bisa mengimplementasikan materi ini dengan baik. Salam, terima kasih.